Halo guys, di video kali ini saya akan berbagi spesial teknik. Semakin kamu memblur gambar, maka semakin tajam pula gambar yang kamu buat. Bukan hanya satu teknik saja, tapi ada dua teknik sekaligus yang nantinya kita akan sama-sama bandingkan. Teknik mana yang lebih bagus digunakan? Oke, mari kita mulai. Kita bisa lihat gambar di sebelah sini yang sebelumnya sudah saya download dari web Pexel. Terima kasih Pexel atas gambarnya. Lanjut, kita akan sama-sama membuat langkah demi langkah yang mesti kalian pahami. Pertama, kita bisa duplikat layer background sebanyak 2 kali dengan perintah tekan Ctrl J. Kemudian kita bisa rename layer pertama ini menjadi normal. Dan untuk layer satu copy ini menjadi vivid. Sebagai informasi bahwa blend mode yang nantinya kita gunakan di layer vivid ini adalah blend mode vivid lights. Langkah selanjutnya adalah kita bisa invert layer vivid ini dengan perintah Ctrl I. Ini terlihat tidak meyakinkan, tapi percaya saja nantinya akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian kita bisa ubah blend mode menjadi vivid lights. Sekarang kita bisa pergi ke filter, ubah menjadi smart filter, dan klik OK. Ini untuk memudahkan kita pada saat kita nanti semisal ada perubahan angka dan lain-lain. Kemudian kita bisa kasih blur, kembali ke filter, blur, dan Gaussian blur. Sebelumnya kita bisa lihat dulu pada gambar ini. Gambar benar-benar membuat menjadi lebih menonjol pada setiap tepi gambar. Bahkan mungkin gambar akan menjadi terlihat lebih geradakan jika kita memberikan angka yang tinggi. Yang mana kita tidak menginginkan itu. Kita bisa memberi nilai 4 sebagai contoh. Ini termasuk angka yang tinggi, tapi di dunia nyata angka tersebut masih bisa dibilang masuk akal untuk hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Tekan OK. Kemudian kita bisa perintahkan tekan Ctrl dan select normal, dan tekan G untuk group, dan ubah blend mode menjadi overlay. Kita lihat hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah. Kita bisa zoom in untuk hasil yang maksimal. Ini sebelum dan ini sesudah. Dan kita bisa ubah layer group ini menjadi sharpening. Jika kamu merasa ini terlalu kasar, kita bisa kurangi opacity di sebelah sini. Dan sekarang saatnya saya berbagi teknik yang kedua. Sebelumnya kita bisa save history dan di sebelah sini. Atau kalian juga bisa klik window dan cek history. Klik icon kamera ini dan kita scroll ke atas. Rename snapshot 1 ini menjadi vivid lights dan tekan enter. Kemudian kita bisa zoom out dan kita bisa push layer sharpening ini. Kita mulai dengan layer baru. Perintah tekan Ctrl J untuk duplikat. Desaturated layer dengan perintah tekan Ctrl, Shift, dan U. Kemudian kita bisa convert menjadi smart filter dan klik OK. Dan ubah blend mode dari normal menjadi overlay. Kemudian kita kembali ke filter, other, dan pilih high pass. Untuk radius kita pertahankan di angka 4 dan klik OK. Dan ini adalah high pass method. Mari kita save high pass method ini di history. Dengan klik icon kamera, scroll ke atas, dan rename snapshot 1 ini menjadi
high pass. Enter. Akhirnya kita bisa bandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Ini adalah vivid lights. Kita bisa melihat detail di sebelah sini dengan menzoom in terlebih dahulu. Untuk vivid light method, kita bisa melihat detail di dalam area mata lebih tajam. Sekarang kita lihat high pass method. Kita bisa lihat ini. Tidak sedetail vivid light method. Untuk high pass method ada beberapa bagian yang seolah tidak ada perubahan, seperti di area kelopak mata ini. Sungguh perbedaan yang sangat mencolok. Kita lanjut ke contoh gambar yang kedua. Sama seperti gambar pertama, kita bisa perintahkan Ctrl J untuk duplikat gambar sebanyak 2 kali. Ctrl J. Kemudian kita bisa ubah layar pertama ini menjadi normal. Dan untuk layer 1 copy ini menjadi vivid. Kita invert layar vivid dengan perintah Ctrl I. Lanjut kita juga ubah blend mode dari normal menjadi vivid lights. Kita pergi ke filter dan convert for smart filters dan klik OK. Kita kembali ke filter, pilih blur dan Gaussian blur. Untuk radius kita pertahankan di angka 4 dan klik OK. Selanjutnya kita bisa select vivid light dengan normal dan Ctrl shortcut G untuk groove. Kita bisa ubah blend mode menjadi overlay. Kita bisa zoom in. Kita bisa rename group 1 ini menjadi sharpening. Save history dan klik icon kamera ini, scroll ke atas dan rename snapshot 2 ini menjadi vivid lights dan enter. Lanjut kita gunakan metode kedua di contoh gambar kedua ini, yaitu high pass. Sebelumnya kita bisa delete sharpening ini dan zoom out atau fit on screen. Duplikat layer background dengan perintah Ctrl J. Kita bisa desaturate warna dengan perintah tekan Ctrl Shift U. Dan ubah blend mode menjadi overlay. Kita convert menjadi smart filters. Tekan OK. Kita kembali ke filter, other, dan high pass. Untuk radius kita pertahankan di 4 dan tekan OK. Kita juga sama kembali ke history untuk men-save dengan klik icon kamera, scroll ke atas dan rename snapshot 2 ini menjadi high pass. Untuk snapshot pertama ini kita bisa delete karena ini tidak berkaitan. Kita bisa lihat bahwa vivid light method membuat gambar menjadi lebih tajam, termasuk di area sebelah mata sini. Kita bisa zoom in. Juga memberi efek pantulan, kemudian glossiness pada kulit dan rambut. Sedangkan untuk high pass, tidak sedetail vivid lights, ada beberapa bagian di area yang tidak memberikan begitu besar dampak perubahannya. Mungkin untuk video hari ini sekian, semoga kalian terbantu, dan jika kalian suka bisa klik like, subscribe, dan berbagi video ini. Bukan hanya itu saja, kalian juga bisa tambah link pemberitahuan. Kalau begitu terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.